saya sedang berdoa. Gereja Bukit Sion ini besok menjadi kekuatan untuk membantu misi di negara Vietnam. Kenapa gembala suka Vietnam? Terima kasih buat guru-guru sekolah minggu yang sangat bijaksana bisa membuat anak-anak ikut melayani. Kepada guru-guru sekolah minggu, Om memberi penghargaan. Terima kasih banyak ya, setia melayani. Jadi lelahmu tidak sia-sia. Anak-anak ini adalah penerus gereja yang akan besok melakukan perkara-perkara besar. Pasti ada di antara mereka besok yang jadi menteri, jadi gubernur, jadi wali kota, dan jadi pendeta yang mengumpulkan para menteri gubernur yang tadi di rumah Tuhan. Tuhan memberkati sekolah minggu. Kita doakan supaya sekolah minggu kita akan lebih maju. Hari ini hari nasional sekolah minggu. Ya, kita hari ini sedang merayakan hari nasional sekolah minggu. Tidak kelihatan warnanya. Hari ini kita sedang merayakan hari nasional sekolah minggu. Inilah tujuannya. Tujuan hari nasional sekolah minggu yang diminta kepada kita adalah yang pertama, tolong, tujuan hari nasional sekolah minggu diharapkan dengan hari nasional sekolah minggu tahun 2021 ya, kecintaan orang tua jemaat akan pelayanan anak semakin dibangkitkan. Itu tujuan yang diharapkan dari hari nasional sekolah minggu ini. Semangat kita dibangkitkan untuk pelayanan anak-anak sekolah minggu. Bapak Ibu, biasanya anak-anak sekolah minggu kalau sudah setia di masa kecilnya belajar firman Tuhan, biasanya mereka tidak terhilang lagi di masa dewasanya. Mutiara firman Tuhan yang sudah tertanam di hati mereka itu akan menjadi harta yang terpendam yang mereka besok akan tuai di masa dewasanya. Maka saya mendorong siapa yang punya cucu, punya anak, punya keponakan yang belum ke sekolah minggu, doronglah mereka. Bawa dalam psikologi anak-anak. Itu yang kami pelajari di sekolah teologi. Siapapun anak yang sudah tertanam di sekolah minggu baik-baik, biasanya di masa tuanya, masa remajanya, dia sudah punya harta ilahi yang mulia, yang kudus, yang dia bisa gali menjadi harta
yang terpendam yang menjadi kekayaannya di masa tuanya. Kalaupun ada yang jatuh dalam dosa di masa remaja, tetapi benih firman yang sudah tertanam di hatinya itu akan bangkit lagi pada akhirnya. Tidak ada kenangan terindah di dalam perjalanan kekristenan kita selain di masa sekolah minggu dan masa remaja. Saya tidak bisa mengenang semua perjalanan kekristenan saya sampai menjadi pendeta, tapi saya masih bisa kenang ibu gembala saya yang cerita tentang Daud dari mulai tahun pertama saya masuk sekolah minggu sampai selesai saya sekolah minggu. Ceritanya tentang Daud. Kenapa? Karena beliau sementara mengajar sekolah minggu, pintu gereja kami di sebelah kanan, di sebelahnya dapur. Jadi sementara ngajar sekolah minggu, kami disuruh baca firman, beliau sebentar keluar urusi masakannya di dapur, lalu balik lagi tanya, apakah anak-anak ada pertanyaan tentang cerita Daud? Begitulah putarannya sampai saya lulus sekolah minggu hingga jadi pendeta. Cerita yang saya tahu dari sekolah minggu adalah tentang Daud. Itu kenangan yang tidak bisa terlupakan sampai hari ini. Maka tolong orang-orang tua, kalau ada cucu, kalau ada anak, kalau ada ponakan yang belum masuk ke kelas sekolah minggu, tolong dorong mereka. Yang kedua, tujuannya dirayakannya Hari Nasional Sekolah Minggu tahun ini adalah mendorong orang tua dan jemaat agar mengirim anak-anaknya ke sekolah minggu. Katakan amin. Kirim anakmu ke sekolah minggu. Itu lebih penting sebenarnya daripada mereka ke sekolah umum. Hanya bedanya, sekolah umum ada ijazahnya, sekolah minggu nggak ada ijazahnya. Tetapi masa tua sekolah minggu itu yang lebih mempengaruhi hidupnya. Kirimlah anak-anak ke sekolah minggu. Yang ketiga, tujuannya adalah menyemangati jemaat untuk rela memberi bagi pelayanan sekolah minggu. Pelayanan sekolah minggu memerlukan dana. Mereka ada acara-acara, hanya karena pandemi mereka tidak bisa melakukannya. Saya mendorong jemaat, sisihkan sedikit uangmu untuk anak-anak sekolah minggu. Katakan amin. Ya, beri apa yang bisa kau beri. Itu harapan sekolah minggu nasional. Gereja Sedang Jemaat Allah Nasional di mana saja berada, mulai ujung timur sampai ujung barat di Indonesia, jemaatnya murah hati untuk sekolah minggu. Anak-anak ini mutiara-mutiara ilahi. Setiap saya melihat anak di mimbar ini, hati saya selalu tergerak memberkati mereka. Bukan itu saja sebenarnya. Program sekolah minggu perlu kita dukung. Amin ya. Perlu didukung. Sisihkan sedikit dari
apa yang Tuhan berkatkan bagimu. Bilang, saya mau menabur untuk sekolah minggu. Berilah kepada pengurus sekolah minggu taburanmu supaya sekolah minggu bertambah maju. Kalau tidak ada sekolah minggu, gereja lama pasti akan melempem. Ya, tadi waktu kami masuk ke lokasi gereja, persis kami masuk gerbang, kami lihat ucok cuci tangan di wastafel. Lalu Benjamin bilang, wih, calon pendeta nih. Lalu saya bilang, itulah semangat rumah Tuhan. Anak-anak bersuka cita kata firman Allah. Itulah kehidupan gereja. Hati saya langsung begitu senang. Saya membayangkan cita-citanya jadi seorang pendeta internasional. Kita doakan. Siapa membayangkan dulu Jeremia waktu sekolah minggu jadi pendeta internasional. Bu Amir itu muridnya itu. Dulu lengak-lengok, nggak ngerti apa-apa. Warna kulitnya hijau-hijau hitam. Suku itu lahir dengan warna hijau. Baru anak itu yang saya tahu lahir warnanya hijau. Kalau sudah duduk, ya duduk, nggak bergerak apa-apa, nggak ganggu temannya, cuman pelongak-pelongok. Tapi itu layak dipilih oleh Tuhan menjadi orang yang melayani di tangannya. Siapa yang membayangkan besok anak-anak ini jadi pengkhotbah yang luar biasa? Tak ada yang tahu. Dulu saya seperti mereka sekolah minggu. Ceritanya gembala saya. Saya selalu dibawa Bapak ikut kebaktian seperti ini. Lalu saya tidak tahu banyak lagunya. Karena lagu-lagunya lagu-lagu berat dari buku nyanyian orang Batak. Nah, menurut pendeta saya hanya bisa tepuk tangan dan goyang kepala saja. Setiap nyanyi hanya tepuk tangan goyang kepala. Tapi hari ini saya menjadi pendeta sekolah minggu. Jadi jangan dilihat mereka dalam umur mereka sekarang. Imajinasikan mereka jadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Atau imajinasikan mereka besok menjadi orang-orang penting di negeri ini. Mari kita dukung sekolah minggu. Yang terakhir, ini tujuannya yang diberikan kepada kami. Melibatkan anak-anak dalam pelayanan gereja. Bagus. Keputusan guru sekolah minggu melibatkan anak-anak hari ini melayani sudah benar. Itu harapannya. Lihat goyangannya si Ucok yang gendut itu. Oh, lihat itu aja kita terhibur, betul? Lihat dasinya, dasi kupu-kupunya itu. Kapan itu dibeli ya? Kapan dia mimpi itu? Pasti, saya jamin. Sejak dipasang dasinya itu, Roh Tuhan sudah hinggap padanya. Dia tidak tahu. Setiap saya lihat dia tadi pegang mic, saya tidak salah. Kalau nggak salah, dia tadi ikut mengarahkan kita. Nggak tahu di bagian mana itu tadi. Merinding saya tadi waktu saya di kursi.
Tuhan, saya bilang, saya tidak pernah mimpi akan bertemu seorang anak seperti mereka ini. Tuhan sudah lakukan. Ini sangat mulia. Saya tidak pernah bermimpi melihat anak-anak ini bertumbuh di dalam Tuhan. Saya sangat diberkati. Anak-anakku, layanilah Tuhan. Kau tidak rugi. Kau tidak rugi melayani Tuhan. Dulu saya seperti kalian, kecil, hitam, kurus, keriting rambut, kecil, tubuhnya keriting. Ke gereja pergi sejauh 5 kilometer jalan kaki. Dulu saya sekolah minggu jalan kaki 5 kilometer. Setiap minggu PP 10 kilometer. Kalau pulang gereja suka nyegat-nyegat jalan lewat sawah supaya mengurangi jarak. Tapi Tuhan tidak pernah melupakan apa yang kita lakukan bagi Dia. Tidak bisa. Tuhan bayar apa yang saya lakukan dulu waktu kecil. Di gereja kami sampai saya remaja nggak ada laki-laki kecuali saya dengan anak-anak gembala saya. Saya satu-satunya pemuda, semua perempuan. Tapi saya setia. Maka setiap ada kerjaan yang disuruh saya, saya laki-laki satu-satunya. Jadi anak-anak saya pesan, layanilah Tuhan. Jangan sampai kehilangan cita-cita sudah besar. Waktu kecil cita-citanya pendeta. Sesudah besar cita-citanya jadi lain. Jangan. Tidak rugi menjadi pendeta. Ibu bapak, saudara-saudara, kalau anakmu memilih jadi pendeta, itu bukan pilihan yang salah. Itu pilihan yang terbaik. Jangan bilang dokter aja kau nak. Sekarang ini pendeta terlihat banyak diberkati oleh Tuhan. Anak-anak, terima kasih sudah layani Tuhan. Tema Harnas tahun ini adalah All for Jesus. Semua bagi Yesus. Ini tema sepanjang tahun, mulai dari Januari sampai besok Desember. Dan itulah tema lagu sekolah minggu tahun ini yang dicipta oleh pengurus sekolah minggu nasional. Semua bagi Yesus. Setuju ya? Semua bagi Yesus. Hidup kita bagi Yesus. Anak kita bagi Yesus. Harta kita bagi Yesus. Talenta kita bagi Yesus. Pokoknya seluruh hidup kita bagi Yesus. Saya baca dulu beberapa ayat. Yang pertama, 1 Tesalonika. Terlalu kecil bagi mata saya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tidak bercacat pada kedatangan Kristus Tuhan kita. Paulus menulis, semua bagi Yesus. Tubuh kita bagi Yesus. Roh kita bagi Yesus. Jiwa kita bagi Yesus. Banyak penjelmaannya itu. Pikiran kita bagi Yesus. Perasaan kita pun bagi Yesus. Katakan amin. Jangan ada perasaannya bagi iblis. Contohnya apa? Tidak mau mengampuni
Itu perasaannya diserahkan bagi kegelapan. Perasaan yang bagi Yesus itu mengampuni, mengasihi, saling menolong, saling memperhatikan. Jangan egois, jangan saling membenci. Semua harus bagi Yesus. Pikiran kita harus bagi Yesus. Anak-anak kita bagi Yesus. Cucu bagi Yesus. Saya sudah berdoa bagi keturunanku sampai keturunan keempat. Saya sudah pesankan kepada anak-anakku semua. Saya bilang, semua keturunanku harus kalian sepakat, arahkan. Cucuku, buyutku besok itu semua harus jadi Pentakosta sejati. Saya sudah pesankan itu. Semua harus bagi Yesus. Kalau Tuhan kasih kita harta, harta kita bagi Yesus. Kalau Tuhan kasih kita apa saja, harus bagi Yesus. Jadi itulah harapan sekolah minggu bagi kita semua gereja sidang jemaat Allah di Indonesia. Ayat selanjutnya tolong hitamkan. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata segenap itu maksudnya seluruhnya bagi Yesus. Kekuatanmu, pikiranmu, jiwamu, semua persembahkan kepada Yesus. YouTube khotbah saya, lomba khotbah pendeta-pendeta Jawa Tengah dalam rangka Natalis STT Berea Salatiga ke-46 sudah saya share di YouTube Kestia Bukit Sion. Itulah pandangan saya tentang panggilan jadi hamba Tuhan. Dia harus siap jadi comosnya Tuhan, jadi budaknya Tuhan. Dia harus taat sampai mati. Dia harus rendah hati dalam hal apapun. Sungguh hanya 10 menit, jadi tidak bisa ditambah sedikit lagi penjelasan yang lain. Jadi kalau Bapak Ibu tahu pandangan saya tentang panggilan hamba Tuhan, buka YouTube gereja kita. Itulah prinsip hidup saya sebagai seorang hamba Tuhan. Mesti semua bagi Yesus. Saya bilang, kalau anak-anak dunia bekerja 8 jam sehari, hamba Tuhan itu harus siap bekerja 24 jam. Kapan saja diminta melakukan sesuatu, harus siap. Dia tidak hidup untuk dirinya, tapi hidup bagi kehendak Kristus. Itulah kita. Saya berharap kita semua jadi hamba-hamba Tuhan yang mau melayani Dia dengan segenap hidup kita. Semua harus bagi Yesus. Anak-anak sekolah minggu, Om Titip di hari nasional ini, hidup kita harus bagi Yesus ya. Jangan ada lagi yang nakal-nakal seperti orang luar sana. Harus semua baik-baik, ikut Tuhan, menjadi anak yang baik di rumah, kepada orang tua, kepada sesama, terlebih kepada Tuhan. Semua bagi Yesus. Itu tema sekolah minggu nasional sepanjang tahun. Bagaimana kita
melakukan semua bagi Yesus harus dengan roh yang menyala-nyala. Bagaimana kita melakukannya bagi Yesus? Dengan roh yang menyala-nyala. Tidak boleh menjadi suam kuku karena kita ikut Tuhan sudah lama. Saya pernah bilang, kecenderungan orang mengikut Tuhan semakin lama semakin melempem. Banyak orang semakin lama ikut Tuhan bukan semakin rajin, bukan semakin semangat, tapi semakin melempem. Jangan kaget kalau ada pendeta semakin tua, semakin tidak cinta pekerjaannya, tapi semakin doyan duit. Banyak yang dulu merintis gereja mati-matian, tapi setelah gereja diberkati Tuhan, lupa panggilannya. Maka ada banyak gereja menjadi kacau setelah gembalanya makin tua. Tidak boleh. Kita harus semua menyala-nyala. Apapun yang diberikan Tuhan, tugas kepada kita di dalam gereja, lakukan dengan sungguh-sungguh. Lakukan dengan roh yang menyala-nyala. Kau tidak kehilangan upahmu. Pasti kau diberkati Tuhan. Saya selalu berjaga-jaga tentang itu. Banyak orang semakin tua melayani, semakin melempem, semakin tidak punya semangat. Tapi Bukit Sion tidak. Makin lama kita melayani Tuhan, makin bersemangat, makin menyala bagi Tuhan. Itu harus terjadi. Kita harus melakukannya dengan roh yang menyala-nyala. Lanjut. Jangan sampai suam kuku. Jangan sampai suam kuku. Lihat, bukan hanya pendeta, diaken pun makin lama melayani bisa semakin melempem, malah hilang dari peredaran, lenyap di bawah angin sepui-sepui. Semua bisa terjadi. Jemaat juga sudah dibaptis penuh roh, anak-anaknya sudah diberkati Tuhan, tapi makin lama bukan makin cinta Tuhan. Saya harap ibu bapak doakan saya sampai akhir hidup saya kiranya tetap seperti waktu saya mula-mula serahkan diri kepada Tuhan. Tuhan menolong kita. Jangan sampai suam kuku. Kenapa? Kalau suam kuku, Alkitab berkata begini di dalam ayat 15. Tolong ayatnya. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam kuku, aku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Tuhan tidak suka orang suam kuku. Ya, jangan suam kuku. Pemuda, pemudi, bapak ibu, orang tua jangan. Bersemangat. Di mana saja saudara lihat pekerjaan Tuhan, saudara harus peduli. Mau itu gereja Katolik, mau itu gereja Kristen Jawa, kalau kau diberkati Tuhan, kau lewat gereja yang sedang bangun, entah itu gereja apa, tinggalkan satu sak semen, beri satu sak semen. Kau tidak miskin hanya dengan satu sak semen memberi sama mereka, hanya 50.000. Peduli. Itulah yang disebut
menyala-nyala. Saya tidak melarang jemaat Bukit Sion memberi kepada gereja-gereja lain yang sedang membangun. Beri, ajak saya untuk memberi. Yang kau lihat masih sedang membangun, belum selesai, aku ikut. Banyak orang merasa pekerjaan Tuhan itu hanya pelayanannya, gerejanya, di mana dia ada. Keliru, pekerjaan Tuhan itu seluruh yang dikerjakan di seluruh dunia. Saya sedang berdoa, maaf ya, saya sedang berdoa. Gereja Bukit Sion ini besok menjadi kekuatan untuk membantu misi di negara Vietnam. Sungguh, saya tidak main-main itu. Tuhan, kalau kau berikan aku jemaat lebih banyak lagi, aku akan mengajak mereka memberi untuk misi di Vietnam. Sungguh, saya amat senang besok di surga kalau Bukit Sion bisa membantu satu gereja berdiri di Vietnam. Kenapa gembala suka Vietnam? Sebanyak yang saya tahu tentang kekristenan di seluruh dunia, kekristenan yang paling sulit itu Vietnam. Ada banyak yang sulit. Saya pernah berjumpa dengan beberapa hamba Tuhan orang Vietnam di pertemuan-pertemuan internasional. Mereka selalu bersaksi. Jadi pendeta di Vietnam pasti dipenjara dulu. Mereka pasti pernah masuk penjara, lalu mereka jadi pendeta. Saya berharap saya besok menginjak negara Vietnam, membawa persembahan jemaat Bukit Sion. Saya akan menginjak negara itu, lalu mendukung pelayanan gereja-gereja yang menderita di Vietnam. Itu mimpi saya sampai sekarang. Terus itu mimpi berkobar. Maka tolong doakan mimpi gembalamu ini terkabul. Saya tidak pengen kemana-mana. Kalau saudara mau doakan saya, doa saya itu hanya urusan rohani. Saya pengen menginjak Amerika karena gerakan Pentakosta pertama di zaman modern itu di Amerika, di Azusa, di Jalan Azusa. Aku mau menginjak tempat di mana pertama kali kuasa Pentakosta itu dicurahkan di zaman modern. Yang kedua, saya masih pengen ke Irian Jaya. Untuk apa? Untuk memegang situs pertama kali Injil masuk itu di kota Manokwari. Jadi saya dengar sampai sekarang situs itu masih ada. Saya pengen pegang situs pertama kali Injil masuk di Papua. Karena saya tiap hari hanya mikir pekerjaan Tuhan. Aku ingin supaya Tuhan mencurahkan rohnya kepadaku di sisa hidupku ini untuk Injil. Percayalah, gembalamu ini tak punya angan-angan neko-neko. Tiap hari hati saya hanya memikirkan tentang pekerjaan Tuhan. Saya berdoa, roh yang Tuhan beri kepada Musa, Tuhan beri kepada Elisa, Tuhan beri kepada Elia, Tuhan beri kepada Yohanes Pembaptis, Tuhan beri kepada Petrus dan Paulus. Saya minta, berikanlah sebagian roh beliau kepadaku ya Tuhan, untuk menyelesaikan sisa hidupku melayani Bukit Sion yang saya kasih ini. Jangan suam-suam kuku, Bapak Ibu, jangan. Mari kita saling menopang. Mari kita saling mendukung.
khususnya orang-orang muda. Gereja ini tepat kau berkarya di dalam Tuhan. Kau usah pergi kemana-mana. Gereja ini, gereja ilahi dan alkitabiah. Saya berani bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau kau setia di gereja ini, kau pasti diberkati Tuhan. Jangan tinggalkan Bukit Sion. Sungguh saya tidak berkata ini gereja istimewa, tidak. Tetapi saya berani bertanggung jawab. Gereja ini dilayani dengan benar, dengan hati nurani yang suci dan yang penuh dengan Roh Tuhan. Saya tidak ada di sini untuk cari makan. Selama 30 tahun saya bekerja supaya tidak memberatkan jemaat, bukan untuk kumpulkan uang. Kami tidak berani menambah sedikit pun persembahan bagi kami dari gereja ini, karena kami tahu ada banyak yang harus dikerjakan dalam pekerjaan Tuhan. 33, 35 tahun umur saya hingga punya cucu 3 orang. Saya selalu menahan diri membawa jalan-jalan anak saya, rekreasi. Sampai mereka sudah tua, belum pernah kami sekeluarga rekreasi. Kenapa? Karena saya selalu berpikir, kalau uang rekreasi dipakai untuk pekerjaan Tuhan, itu jauh lebih mulia. Kalau saudara-saudara punya akses, punya jalan, memberikan saya pertolongan, bisa menginjak jalan Azusa di Amerika. Bukan tujuan saya piknik, tapi mau menginjak tanah Pentakosta itu saja. Sebab darah saya mengalir darah Pentakosta. Jangan melempem, menyala. Kalau kau suam-suam kuku akan dimuntahkan, maka hendaklah kerasinanmu jangan kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Semua bagi Yesus. Semua bagi Yesus. Yang setuju angkat tanganmu, bilang semua bagi Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Betapa hatiku bersuka cita pagi ini melihat anak-anak sekolah minggu dan orang-orang tua mereka ada di rumah Tuhan. Berkatilah mereka, berkatilah guru sekolah minggu, berkatilah anak-anak sekolah minggu. Buatlah mereka makin maju Tuhan, buatlah mereka makin maju di dalam Tuhan. Kabulkanlah cita-cita mereka semua. Oh Tuhan, orang-orang tua mereka yang bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka supaya anak-anak ini bisa sekolah dengan baik dan mencapai cita-citanya. Semua jemaat diberkatilah di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat Roh-Mu yang sudah menolong kami. Terima kasih Tuhan buat guru-guru sekolah minggu yang sudah kerja keras bagi Tuhan. Terima kasih buat talenta-talenta yang Tuhan beri kepada anak-anak dan semangat ilahi. Aku berdoa sekali lagi, diberkatilah kalian semua di dalam nama Yesus. Diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah sekolahmu, diberkatilah hidupmu. Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Tuhan membuka tingkap-tingkap langit, mencurahkan berkatnya berkelimpahan kepadamu.
kita hari ini di dalam urapan Roh Kudus, saya mengatakan semua berkat ini terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah di dalam kemurahan Tuhan Allah Juru Selamat kita. Amin.